Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Dr. Salma, dokter yang sedang berjaga di klinik saat ini. Baik Pak, sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Bapak, saya akan bertanya identitas Bapak terlebih dahulu. Bapak dengan nama siapa? Angga. Pak Angga. Ya. Umurnya berapa tahun Pak? 20. 20 tahun. Untuk alamatnya? Ciawi. Untuk Bapak masih sekolah? Masih. Baik. Nah, Pak, Bapak ada keluhan apa? Sakit di dada, Dok. Sakit dada. Sejak kapan Pak keluhannya? Sejak seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya Pak. Ya. Apakah nyerinya menjalar, misalnya ke bahu, ke tangan? Oh iya, Dok, ke bahu. Ke bahu. Baik. Bapak, kenapa Pak bisa muncul keluhan ini? Dari kecapean? Iya. Oh, dari kecapean Pak ya. Bapak kalau kambuh biasanya Bapak berapa lama? Berapa jam? Sekitar Satu jam. satu jam. Baik. Bapak ada yang faktor yang bikin Bapak kambuh atau memperburuk atau meringankan keluhan Bapak? Memperburuk ada ya Pak ya? Ada. Saat Bapak olahraga? Ya. Oh iya, baik. Pak ada keluhan lain? Sudah. Sudah tidak ada ya Pak ya? Nah, apa dulu Bapak pernah mempunyai keluhan yang sama? Pernah? Pernah. Oh iya. Sebelumnya Bapak apakah pernah berobat? Belum. Belum. Jadi ini pertama ya Pak ya. Bapak ada rasa panas gak Pak di dadanya? Ada. Ada. Baik. Apakah Bapak ada demam? Ada. Ada riwayat operasi? Belum. Tidak ada ya Tidak. Pak. Baik. Bapak ada rasa gak nyaman gak di dada? Ada. Ada ya. Tadi sakit ya Pak ya. Ya. Bapak mempunyai riwayat stroke? Tidak. Tidak ya. Ada epilepsi? Tidak. Tidak juga. Apakah Bapak punya penyakit hati? Liver? Tidak. Tidak. Baik. Pak, apakah di leher Bapak ada benjolan? Tidak. Tidak ya. Apakah Bapak ada demam rematik? Tidak. Tidak. Apakah Bapak punya penyakit ginjal? Tidak. Tidak. Baik. Nah, Bapak apakah selanjutnya ya Pak ya? Apakah Bapak suka merokok? Iya. Apakah Bapak punya hipertensi? Iya. Apakah Bapak punya kolesterol tinggi? Iya. Iya ya Pak. Bapak punya diabetes nggak? Tidak. Tidak. Oh, Bapak apakah ada riwayat keluarga Pak? Tidak. Tidak. Bapak suka berolahraga nggak? Olahraga. Suka ya. Ya. Bapak ada penyakit ginjal kronis? Nggak ada ya Pak ya? Ada. Apakah Bapak obesitas? Tidak. Tidak ya. Baik. Pak, apakah ada anggota keluarga Bapak yang mempunyai gejala yang sama seperti Bapak? Iya, ada. Siapa Pak? Adik. Adik. Baik. Nah Pak, nanti kalau saya ngasih obat ke Bapak, apakah nanti ada yang mengawasi Bapak? Ada. Orang tua ya Pak ya? Ya, baik. Nah, baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Di mana pemeriksaan ini yaitu berupa auskultasi jantung terhadap Bapak. Namun ini sedikit tidak nyaman, tapi insya Allah saya akan mempermudahnya. Bapak bisa dibuka dulu bajunya dan bisa berbaring di meja pemeriksaan. Nah,
jari jugular vein-nya dan titik pulsasi tertinggi dari jugular vein, yaitu di bawah leher di sebelah sini dan ini juga di sebelah sini. Nah, baik, setelah itu kita akan simpan penggaris. Di sini ada penggaris dengan panjang secara horizontal dari titik itu dan penggaris pendek di sternal secara vertikal. Nah, baik, kita hitung jarak antara vertikal di atas sternal di mana horizontal objek melintasi penggaris, yaitu di sini sternal angle-nya sekitar 5 cm. 5 cm di atas atrium kanan. Kemudian tekanannya dihitung 5 plus cm H2+. Nah, kemudian hasilnya di sini terdapat jugular venous pressure. Kemudian yang kedua kita lihat dari carotid force-nya. Pertama kita cek amplitude dan konturnya di sini apakah smooth atau tidak. Kemudian juga posisi kepala pasien tadi masih sama. Lalu kita cek leher untuk pulsasi karotid menggunakan jari telunjuk dan jari tengah di karotid kanan. Nah, setelah itu lalu kita akan tekan dan rasakan pulsasinya. Nah, baik. Setelah itu kita tambah tekanan sampai kita rasakan maksimal pulsasi dan konturnya. Di sini konturnya termasuk kontur yang smooth. Kemudian untuk karotid kanan, jari kiri atau jempol. Nah, di sini kita memakai jari kiri atau jempol di kedua karotid arteri. Nah, setelah itu kita akan cek untuk trills dan bridge-nya. Di sini apakah ada bridge atau tidak, ada trills atau tidak. Ketika palpasi kita cek ada atau tidaknya humming vibrato atau trills. Kita ceknya di tadi kedua karotid. Yang ini kita akan menggunakan stetoskop. Nah, menggunakan stetoskop di kedua karotid ini. Nah, baik, Bapak bisa tarik napas, Pak. Tahan ya, Pak ya. Baik, untuk sebelahnya Bapak tarik napas lagi. Tahan ya, Pak. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita akan melihat dari brachial artery. Di sini pasien extend dan telapak tangannya menghadap ke atas, Pak. Nah, seperti ini. Lalu ini juga seperti itu. Baik. Setelah itu kita flex siku berapa derajat untuk mendapatkan optimal muscle relaxation. Nah, sudah. Kita gunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk merasakan pulse-nya. Baik, sudah Pak. Yang satunya sudah. Nah, baik, sudah Pak. Lalu yang kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan toraks. Kita cek point of proximal influx-nya. Pemeriksaan dilakukan di ruangan yang terang. Kemudian kita tentukan lokasi PMI-nya. Normalnya adalah di mid clavicular line di sini. Kemudian di ICS 5. Nah, di sini. Lalu kita akan palpasi menggunakan telapak tangan untuk palpasi yang impuls. Kemudian ventricle impulse bisa mengangkat jari kita seperti ini. Nah, lalu kita cek trill dengan menekan kepala tangan di dada. Untuk PMI di ventrikular kiri, kita cek dalam posisi supin. Lokasinya di ICS 4 dan ICS 5. Dalam posisi supin diameternya 2,5 cm. Lalu amplitudonya biasanya kecil dan tapping. Nah, untuk durasinya selama 1 atau 2/3 sistol ketiga. Kemudian untuk ventrikular dari kanan, posisi pasiennya supin 30 derajat. Lalu kita tempatkan ujung jari kita di ICS 3, 4, dan 5 di sini. Nah, 3, 4, dan 5. Kemudian kita rasakan sistem
menuju sternum. Biasanya batas kirinya berada di anterior axillary line dan border kanan di kanan sternal line. Nah, di sini biasanya. Nah, baik. Kemudian dan bordernya itu ada di base of heart, yaitu di ICS 2 sebelah kiri, di sebelah sini. Nah, baik, selanjutnya untuk heart sound-nya. Kita akan dengar heart sound. Pertama, untuk S1-nya atau sistolik. Untuk S1-nya kita dengarkan pasien dengan keadaan supin. S1-nya onsetnya di apex sebelah sini. Lalu S2. Kita pasti akan mendengar atau merasakan adanya loop sama dub. Dub. Baik. Nah, setelah itu untuk kardiak masalahnya. Untuk kardiak murmur. Nah, kita cek apakah ada atau tidaknya tindakan murmur. Pertama, kita ceknya dari timingnya. Sistolik ada di antara S1 dan S2 dan diastolik di antara S2 dan S1. Kita cek lokasi dari maksimal intensity-nya. Kita cek di mana murmurnya jelas terdengar, bisa di sternum di sini, bisa di apex atau di midclavicular line atau di axillary line di sini. Nah, kemudian kita cek area di sekitar murmur yang terdengar jelas. Kita cek intensitasnya. Nah, untuk sistolik murmurnya ada 6 grade. Grade pertama adalah very fine, di mana di sini may not be heard or position. Yang kedua ada quiet. Di sini heard-nya itu immediate after pressing and stethoscope. Untuk yang grade 3 itu ada moderately loud. Kemudian untuk yang grade 4 itu ada load with palpebral. Kemudian untuk grade 7 ada very loud dan grade 6 ada very loud with trill. Lalu untuk diastolik murmurnya ada 6 grade. Grade yang pertama ada barely audible, yang kedua ada audible but itu soft. Kemudian grade 3 ada issue audible dan grade 4 ada loud. Baik, kita akan lakukan pitch-nya bisa high, bisa medium, bisa low. Kita auskultasi, bisa blowing, bisa rumbling, atau bisa juga ini musikal. Untuk pengecekan mitral stenosis dan aortic regurgitation, Bapak bisa mutar ke sebelah kiri, Pak? Nah, udah. Nah, kita cek kalau yang buat yang aortic regurgitation, stetoskopnya di puncak impuls sebelah sini. Atau Bapak bisa duduk, Pak. Nah, ini kalau dia ada systolic murmur di sebelah sini. Kita akan auskultasinya. Nah, nanti dengan Excel kemudian dan lihat dan adanya stop breathing, kita tempatkan stetoskopnya tadi di kiri border dan apex. Nah, untuk conclusion-nya, baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Bapak bisa memakai baju terlebih dahulu dan nanti kita akan ngobrol lagi di mejanya. Baik Bapak, setelah pemeriksaan tadi Bapak didiagnosis adanya rheumatic heart disease atau RHD dikarenakan adanya ARF berulang atau acute rheumatic fever yang berulang tadi, dan juga ditambah dengan Bapak yang sering olahraga, itu memicu untuk adanya diagnosis RHD ini. Nah, saran saya Bapak untuk intensitas olahraganya bisa dikurangi. Kemudian Bapak juga bisa meminum obat secara teratur. Baik Bapak, apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih Pak. Saya semua